Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membahas tentang revolusi industri dan filsafat yang melatar belakanginya, serta perubahannya dari masa ke masa. Pembahasan ini penting, karena apa? Karena revolusi industri bukan hanya tentang mesin dan teknologi, tetapi juga tentang perubahan bagaimana cara manusia berpikir, hidup, dan bekerja. Nah, sebelum pembahasan yang lebih jauh, kita akan mencari tahu dulu apa itu revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan besar yang mendasar dalam sistem produksi manusia, dari bekerja secara manual dan pertanian menuju penggunaan mesin dan teknologi serta sistem industri. Revolusi industri pertama kali terjadi pada abad ke-18 di Inggris, lalu menyebar ke berbagai negara. Revolusi industri mengalami beberapa perubahan dari dulu sampai saat ini. Namun, perubahannya tidak berlangsung begitu saja, tetapi melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Revolusi industri juga tidak hanya mengubah sistem produksi manusia, tetapi secara tidak langsung mengubah struktur sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat, serta dunia modern yang kita kenal saat ini. Salah satu dasar filsafat revolusi industri adalah rasionalisme yang menekankan pentingnya akal. Dunia dalam hal ini dipandang sebagai sistem yang bekerja berdasarkan hukum sebab akibat dan dapat dijelaskan secara logis. Pemikiran ini mendorong munculnya mesin-mesin industri. Alam dianggap sebagai mesin yang dapat dianalisis dan dikendalikan. Nah, akibatnya hubungan antara manusia dengan alam menjadi lebih teknis dan fungsional. Nah, selain rasionalisme, revolusi industri juga dipengaruhi oleh empirisme, yaitu pandangan bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman dan pengamatan. Tokoh seperti Faris Becker menekankan pentingnya eksperimen, karena menurutnya ilmu pengetahuan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam penggunaan teknologi dan industri. Revolusi industri muncul seiring dengan berkembangnya liberalisme ekonomi. Pemikiran ini menekankan kebebasan pasar, serta minimnya campur tangan negara dalam hal ekonomi. Dalam praktiknya, hal ini melahirkan kapitalisme industri, di mana seorang pemilik modal menguasai seluruh alat produksi, sementara buruh bekerja untuk mendapatkan upah. Sistem ini berhasil meningkatkan produksi, tetapi juga sistem ini memunculkan masalah sosial, seperti kesenjangan ekonomi dan eksploitasi tenaga kerja. Hal lain yang mempengaruhi revolusi industri ada utilitarianisme, di mana menilai suatu tindakan berdasarkan manfaatnya bagi sebanyak mungkin orang. Dalam masyarakat industri, hal ini diterjemahkan sebagai efisiensi dan produktivitas, di mana segala sesuatu diukur berdasarkan hasil dan keuntungan. Namun, cara berpikir ini seringkali mengabaikan aspek kemanusiaan dan kesejahteraan pekerja. Nah, seiring perkembangannya juga, revolusi industri mendapatkan banyak kritikan, seperti Karl Marx yang menilai sistem industri ini menciptakan ketimpangan antara pemilik modal dan buruh. Para pemikir eksistensial menilai bahwa manusia modern tidak memiliki makna hidup, karena menurutnya mereka terlalu terjebak dalam sistem. Revolusi industri membawa beberapa dampak positif, seperti kemajuan teknologi, peningkatan produksi, serta kemudahan hidup. Namun sayangnya, di sisi lain, revolusi industri juga membawa beberapa dampak negatif, seperti kerusakan lingkungan, dehumanisasi, dan kesenjangan sosial. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa revolusi industri adalah suatu peristiwa besar yang dipengaruhi oleh berbagai aliran filsafat modern. Revolusi ini membawa kemajuan, tetapi juga tantangan serius bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak hanya mengejar kemajuan teknologi, tetapi juga menjaga nilai-nilai kemanusiaan agar perkembangan zaman tetap berpihak kepada manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.